1971 adalah tahun di mana telah terjadi pendakian yang mengerikan sehingga melayangkan nyawa 5 orang pelajar beserta instrukturnya di Skotlandia. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Lebih dari 50 tahun lalu, tepatnya di tahun 1971, terjadi tragedi gunung terburuk hingga saat ini di Skotlandia, di mana pada bulan November 1971, 5 murid sekolah remaja dan pemandu mereka yang berusia 18 tahun tewas kedinginan di dataran tinggi Cairngorm, salah satu tempat tertinggi yang paling tidak ramah di Skotlandia. Cairngorm adalah wilayah pegunungan Skotlandia yang diberi nama berdasarkan Gunung Cairngorm dengan ketinggian 1245 meter atau 4085 kaki. Ketinggian, jarak, dan cuaca yang keras dan berubah-ubah menjadikan Cairngorm sebagai pegunungan yang paling menantang bagi para pendaki. Pada tanggal 19 November di tahun tersebut, sebuah kelompok yang terdiri dari 14 siswa dari Ainsley Park School di Edinburgh berangkat untuk petualangan akhir pekan di Cairngorm dengan dipimpin oleh Ben Betty yang berusia 23 tahun. Ben merupakan seorang instruktur pendidikan luar ruang sekolah dengan sertifikat instruktur gunung. Ben Betty memiliki pengalaman mendaki gunung yang cukup luas, tetapi pengalamannya di Cairngorm di musim dingin sangat terbatas. Betty adalah guru pendidikan luar ruangan di sekolah tersebut. Yang ikut juga dalam ekspedisi itu adalah rekan Betty, yaitu bernama Catherine Davidson yang berusia 20 tahun dan telah disetujui oleh sekolah untuk membantu menjalankan klub pendakian gunung. Dia memiliki lebih sedikit pengalaman mendaki gunung secara keseluruhan, tetapi dia telah 2 kali berada di Cairngorm di musim dingin. Mereka juga ditemani oleh Sheila Sunderland, berusia 18 tahun yang baru saja memulai sebagai instruktur sukarelawan pelatihan Laganlia dan tidak memiliki pengalaman di Cairngorm. Mereka semua pergi menuju Laganlia, yaitu pusat kegiatan luar ruangan baru milik Edinburgh Corporation di dekat Aviemore. Mengingat cuaca buruk telah diperkirakan akan terjadi pada akhir pekan, mereka mengambil beberapa tindakan pencegahan seperti perlengkapan cuaca dingin. Mereka akan berusaha mendaki sebaik mungkin, namun jika keadaan menjadi semakin buruk, maka mereka akan mengabaikan tujuan mereka dan akan berlindung di Carron Bothy. Pada hari Sabtu 20 November atau di keesokan harinya, kelompok tersebut berangkat dalam latihan navigasi 2 hari untuk menyeberangi dataran tinggi Cairngorm dari Cairngorm Selatan ke Ben Macdui. Dikarenakan mereka sangat terlambat memulai pemberangkatan, yaitu hampir pukul 11 ketika mereka meninggalkan Laganlia. Akhirnya mereka menggunakan lift ski Cairngorm untuk mendekati dataran tinggi tersebut. Dan seperti yang direncanakan, mereka membagi menjadi 2 kelompok, mengambil rute berbeda melintasi dataran tinggi Cairngorm menuju Ben Macdui, gunung tertinggi kedua di Inggris. Kelompok pertama terdiri dari anggota yang lebih berpengalaman, sebagian besar terdiri dari anak laki-laki dan dipimpin oleh Ben Betty. Mereka memimpin terlebih dahulu dan disusul oleh kelompok kedua mengikuti dari belakang, terdiri dari anggota yang kurang berpengalaman yang terdiri dari 4 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, yaitu Carol Bertram yang berusia 16 tahun, Dan Dungeon, Lauren Dick, Susan Bryant, William Kerr, dan Raymond Leslie yang berusia 15 tahun, serta 2 pemandu mereka, Davidson dan Sunderland. Tak butuh waktu yang lama, cuaca menjadi semakin memburuk. Kedua kelompok tersebut menyadari akan hal itu, dan akhirnya mereka harus melakukan rencana darurat, yaitu menuju ke Carron Bothy. Kelompok Ben, yaitu kelompok 1, berhasil mencapai penampungan darurat. Mereka mengikis salju di pintu masuk dan bermalam di penampungan tersebut. Meskipun saat itu cuaca sedang buruk, namun mereka tidak perlu khawatir karena mereka berpikir kelompok Catherine atau kelompok 2 bisa menemukan tempat berlindung yang lebih rendah di bawah gunung. Namun sayang, hal itu tidak pernah terjadi. Kelompok Catherine yang berada jauh dari Carron Bothy akhirnya berlindung ke tempat perlindungan lain yang lebih dekat. Tetapi sebelum mereka sampai ke sana, tiba-tiba terjadi pemadaman listrik yang mengakibatkan sumber cahaya penglihatan mereka dari lampu-lampu lift kereta gantung sudah tidak terlihat, yang tidak bisa menjadikan acuan arah mereka.
Dikarenakan anak-anak merasa tertekan dan panik, membuat Catherine menjadi khawatir. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti di tempat mereka bermalam. Kelompok tersebut membuat dinding salju dan berkemah di baliknya, kemudian berkumpul untuk membagi kehangatan satu sama lain. Hal yang harus dipahami saat mempertimbangkan kejadian selanjutnya adalah pengaruh hawa dingin. Rasa dingin yang dialami oleh anak-anak yang tinggal di dataran tinggi pegunungan membuat semuanya jadi lebih sulit. Hal ini bisa membuat jari mati rasa, mengacaukan pikiran, membuat kejadian sederhana menjadi sulit. Pekerjaan yang seharusnya memakan waktu beberapa saat bisa memakan waktu berjam-jam karena tubuh menggunakan seluruh energinya untuk menghangatkan diri. Rasa lelah yang luar biasa membuat tubuh sulit bergerak, apalagi untuk mendaki. Kelompok 2 tersebut awalnya masih percaya diri, bersemangat berbicara, bahkan masih sempat bernyanyi, hingga akhirnya mereka tertidur. Namun naas, ketika mereka terbangun di pagi harinya, mereka mendapati tubuh mereka hampir seluruh tubuhnya dipenuhi oleh salju. 2 di antara mereka masih bisa bergerak bebas, yaitu Catherine sang pemimpin dan seorang anak laki-laki bernama William Kerr. Mereka berdua bekerja sama untuk menggali teman mereka yang tertimbun salju. Menyadari situasi semakin berbahaya, Catherine dan William mencoba mencari bantuan, namun mereka tak bisa berjalan lebih jauh lagi. Tingginya salju dan angin yang kencang memaksa mereka untuk kembali ke bivak. Tak ada jalan keluar kala itu yang membuat mereka terpaksa menunggu penyelamatan. Sementara itu, kelompok 1 yaitu Ben Betty mengalami kesulitan besar untuk keluar dari gubuk shelter Current Bothy karena salju yang sangat tebal, dan dalam kondisi yang sangat sulit, mereka hampir tidak dapat turun dari dataran tinggi. Di sore hari setelah melewati berbagai kesulitan, kelompok Ben Betty berhasil sampai di kota terdekat di Aviemore. Setibanya di sana, mereka mengetahui dan sadar bahwa kelompok Catherine atau kelompok 2 belum diketahui keberadaannya dan segera membunyikan alarm. Dan dari sini pencarian pun dimulai. Sementara itu di kelompok Catherine, sepanjang hari badai salju mulai mengamuk, dan setelah hari mulai gelap mereka dapat melihat suar dari regu pencari, tetapi teriakan mereka tidak dapat didengar karena kencangnya angin salju, dan mereka telah kehilangan suara mereka sendiri di tumpukan salju. Malam itu pun para remaja tersebut mulai mengigau dan sekarat. Tim penyelamat pun akhirnya hanya melewati mereka saja dan tidak dapat menemukan mereka. Dan mereka pun terpaksa menginap 1 malam lagi di gunung tersebut. Keesokan harinya pada Senin pagi, Catherine dan William Kerr kembali berangkat untuk mencoba mendapatkan pertolongan. Namun karena sudah sangat kelelahan, William terjatuh di salju. Catherine masih mampu bertahan. Jatuh bangun, dia berusaha mencari bantuan. Hingga akhirnya jaket berwarna oranye miliknya terlihat oleh awak helikopter dan kemudian menyelamatkannya. Meskipun hampir tak sadar, namun dia berhasil memberikan informasi tentang lokasi di mana anak-anak lain berada. Dan dalam waktu beberapa jam, anak-anak tersebut berhasil ditemukan. Namun sayang, semuanya sudah terlambat. Carol Bertram yang berusia 16 tahun, Diane Dodge, Lauren Dick, Susan Byrne, William Kerr, Sheila Sunderland semuanya tak bisa diselamatkan. Hanya satu dari mereka yang selamat, yaitu Raymond Leslie, 15 tahun, dan yang merupakan paling terkecil dari kelompok tersebut. Mereka mengelilingi Raymond untuk memberikan kehangatan yang mereka bisa hingga dia berhasil selamat. Di awal tahun berikutnya, diadakan penyelidikan atas insiden kasus tersebut, yang mana diadakan di Banff, tepatnya pada bulan Februari 1972. Atas penyelidikan tersebut, terungkap bahwa fakta formulir persetujuan yang dikeluarkan untuk orang tua tidak mengatakan bahwa akan ada pendakian gunung di musim dingin. Selain itu, hanya satu orang tua yang diberitahu bahwa pendakian tersebut akan dilakukan di Gunung Cairngorm. Pendakian yang sulit seperti itu seharusnya tidak disetujui untuk anak-anak di usia tersebut, dan tentunya harus dipertimbangkan kembali mengingat ramalan cuaca. Dan seharusnya kelompok tersebut berangkat lebih awal dan tidak menggunakan lift gantung, dikarenakan mereka tidak bisa menilai kondisi jalan kaki sebelum mereka melakukan perjalanan terlalu jauh, dan apalagi terlalu jauh dari bantuan. Dari kasus tersebut, di masa mendatang disarankan agar pemimpin aktivitas luar ruangan memiliki sertifikasi formal dan resmi untuk memastikan bahwa mereka mempunyai pengalaman yang cukup. Pendakian juga harus dipilih secara hati-hati dengan mempertimbangkan usia dan pengalaman orang-orang yang terlibat, terutama jika orang-orang itu adalah anak-anak.
Orang tua yang berduka meminta agar Ben Betty dan kepala sekolah Laganlia, John Paisley, dinyatakan bersalah atas kematian tersebut, tetapi penyelidikan tidak menghasilkan temuan apapun. Dan pada akhirnya penyelidikan itu tidak menyalahkan pihak manapun dan tidak melarang kunjungan sekolah ke Cairngorm. Karena penyelidikan tersebut mengakui pentingnya anak-anak berpartisipasi dalam aktivitas luar ruangan yang penuh petualangan. Selanjutnya ada perdebatan mengenai efektivitas tempat penampungan darurat itu dipertanyakan, yaitu Karen Botti. Ada yang berpendapat tempat perlindungan itu penting, namun sebagian lain menyatakan bahwa tempat perlindungan itu menjadi tempat tujuan para pendaki, sehingga mendorong mereka untuk terus maju meskipun dalam kondisi yang sangat buruk. Namun jika tidak ada tempat perlindungan seperti itu, mereka harus kembali. Dan pada akhirnya Karen Botti atau shelter tersebut dan salah satu lainnya dihancurkan. Ben Betty terus bekerja di pegunungan dan meninggal dunia karena terjatuh saat mendaki di pegunungan Himalaya pada tahun 1978. Dan di sisi lain Catherine Davidson akhirnya pindah ke Kanada. Sedangkan Raymond Leslie tinggal di Skotlandia dan tidak pernah berbicara terbuka tentang tragedi tersebut. Pusat Laganlia tetap terbuka hingga sekarang dan telah memperkenalkan manfaat alam terbuka kepada ribuan anak muda dan tidak melarang untuk siapapun untuk menikmati keindahan di Cairngorm. Namun bedanya adalah sekarang peraturan dan legalitas diperketat, sehingga meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan kembali untuk membuka luka lama yang terjadi pada tahun 1971 silam tersebut. Begitulah setidaknya cerita singkat pendakian yang terjadi di Cairngorm, Skotlandia di tahun 1971 yang menewaskan 6 orang pendaki remaja kala itu. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka, mohon tinggalkan like-nya. Jangan lupa makan, bila tersedak segeralah untuk minum. Kita ketemu lagi di cerita pendakian-pendakian selanjutnya. Untuk itu, menurut kalian kita akan membahas tragedi pendakian mana lagi? Bisa komen di bawah. Terima kasih, see you, dan bye.